Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat travel Sukapada. Berjumpa lagi bersama kami di video tentang ibadah haji. Video ini adalah video lanjutan dari video kami sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah perjalanan haji pada masa ke masa. Kami akan membagi video ini menjadi 3 bagian, yaitu bagian tentang sejarah pada zaman kerajaan, yang kedua yaitu tentang haji pada masa zaman kolonial Belanda, yang ketiga yaitu pada zaman prakemerdekaan. Bagi mayoritas masyarakat muslim di dunia, melaksanakan ibadah haji tentunya adalah merupakan impian semua orang. Setidaknya mereka ingin untuk melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidupnya. Adapun motivasi untuk orang melaksanakan ibadah haji, selain kewajiban sebagai seorang muslim, pada zaman kolonial Belanda, pelaksanaan ibadah haji syarat dengan upaya untuk meraih simbol atau status legitimasi secara sakral, khususnya pada zaman kerajaan. Keberangkatan jemaah haji dari Nusantara awalnya dilakukan secara mandiri, yaitu oleh jemaah haji yang memiliki akses untuk ke Mekah. Di antaranya adalah para raja, pembesar maupun saudagar. Lalu kapan dan siapa penduduk Nusantara yang pertama kali melaksanakan ibadah haji ke tanah suci? Menurut Profesor Dadan Wildan Anas, dalam cerita Parahyangan tertulis adanya keterangan terkait orang Nusantara, khususnya di tanah Sunda, yang pertama kali melaksanakan ibadah haji ke Mekah adalah seorang Bratalegawa yang merupakan anak kedua dari Raja Galuh, yaitu Busora, yang menurut catatan merupakan anak raja yang memilih hidup sebagai seorang saudagar atau pedagang. Aktivitas perdagangannya cukup luas, selain di sekitar Jawa dan Nusantara, juga sampai ke Malaysia, Singapura, Campa, bahkan sampai ke India. Di persinggahan perdagangannya di India, Bratalegawa ini berinteraksi dengan berbagai macam etnis yang ada di sana. Salah satunya adalah masyarakat dari etnis Arab. Setelah cukup lama berinteraksi dengan masyarakat pedagang etnis Arab, Bratalegawa memutuskan untuk memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, kemudian ia memutuskan juga untuk menikah dengan seorang putri India dari Gujarat yang bernama Farhana binti Muhammad. Setelah menikah, ia dan istrinya memutuskan untuk berangkat ke Mekah ke Arab melaksanakan ibadah haji. Selesai melaksanakan ibadah haji, Bratalegawa berganti nama menjadi Haji Baharudin Al-Jawi. Ia kembali ke Tatargaluh pada tahun 1337 Masehi, dan orang Galuh mengenalnya sebagai Haji Purwa atau haji yang pertama. Pada tahun 1630-an, Raja Banten dan Raja Mataram mengirimkan utusannya ke Mekah. Mereka mencari pengakuan dan meminta gelar sultan. Agaknya raja-raja tersebut menganggap bahwa gelar yang diberikan di Mekah dapat memberikan dorongan secara politis dan supranatural. Menurut Dadi Darmadi, seorang peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah, putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Abdul Dohar berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji pada sekitar tahun 1674 Masehi. Sepulangnya beliau dari Mekah, beliau bergelar Sultan Haji. Pada saat pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Nusantara, pengurusan jemaah haji ini diambil alih oleh mereka. Tujuan dari pemerintah kolonial untuk mengurus ibadah haji, selain untuk memantau kedatangan dan keberangkatan para jemaah ini, mereka ingin memberikan tanda kepada jemaah yang pulang berhaji, karena banyak dari jemaah yang pulang dari haji ini terlibat dalam perlawanan untuk melawan pemerintahan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda sampai membuka kantor konsulat di Jeddah.
Mengingat begitu antusiasnya warga Hindia Belanda Nusantara melaksanakan ibadah haji, pemerintah Belanda cukup kewalahan. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan atau menggandeng perusahaan swasta dalam mengurusi keberangkatan ibadah haji. Namun ternyata keterlibatan pihak swasta dalam pengurusan haji ini malah menimbulkan beberapa permasalahan, karena alih-alih mementingkan kualitas dan pelayanan, pihak swasta ini malah mementingkan keuntungan dan profit. Sebuah catatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2001 yang berjudul Biro Perjalanan Haji Masa Kolonial, agen Herclots dan firma Alsegor & Company menguraikan dengan detail bagaimana nasib jemaah haji pada masa itu. Agen Herclots adalah seorang Indo-Eropa yang lahir di Jawa. Ia mendatangi Jeddah pada tahun 1893, tepatnya pada bulan Juli. Ia mengaku sebagai anggota firma Knowles Company dari Batavia yang telah memiliki reputasi sangat baik dalam mengurusi calon jemaah haji. Penguasa Jeddah bahkan memberikan izin kepada Herclots untuk membuka cabang firma Knowles di Tanah Suci. Lalu bagaimana modus dari agen Herclots ini mencari korban dari para calon jemaah haji? Ia mencarter kapal api untuk memulangkan jemaah haji yang selesai melaksanakan ritual haji, namun ia memungut biaya tambahan kepada jemaah yang akan pulang ke Hindia Belanda atau ke Nusantara. Ia mengumpulkan jemaah haji sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan faktor keselamatan dan kesehatan selama di pelabuhan. Saat kapal api yang dijanjikan datang, ternyata tidak semua jemaah haji yang telah membayar dapat masuk ke kapal. Karena dari jumlah 2.000 jemaah yang sudah menunggu, mereka hanya dapat diberangkatkan setengahnya. Sisanya mereka tetap terkatung-katung di Jeddah. Mereka terlantar di Jeddah dalam sebuah kondisi tenda yang terbuka, di tempat alam terbuka. Konsul Belanda dan Inggris yang ada di Jeddah kemudian memaksa Herclots untuk mengembalikan ongkos yang telah dibayar oleh para jemaah haji. Dan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda memulangkan sisa jemaah yang ada di Jeddah ke tanah air. Pada Agustus 1893, Herclots dipulangkan ke Batavia dan menjalani pengadilan oleh Dewan Justisi. Namun ia lepas dari tuntutan hukum dan dinyatakan tidak bersalah. Setelah lepas dari tuntutan hukum, ternyata agen Herclots ini tidak berhenti. Dia memanfaatkan suatu keadaan pada saat negara Perancis membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk buruh perkebunan. Negara Perancis pada saat itu memiliki daerah jajahan di New Caledonia, sisi timur Australia, dan kesempatan ini dimanfaatkan dengan licik oleh agen Herclots. Dia mengkampanyekan sebuah iklan pemberangkatan haji dari Jawa dan Singapura. Kurang lebih 400 orang mendaftar. Sebulan menunggu di Singapura, ternyata calon jemaah haji ini tidak kunjung berangkat ke Mekah. Selidik punya selidik, ternyata kapal api Borneo Company yang menjadi mitra transportasi Herclots tidak bersedia mengangkut penumpang. Alasannya Herclots belum membayar tunai ongkos perjalanan. Ratusan calon jemaah haji ini gagal berangkat dan terkatung-katung di Singapura. Akhirnya mereka mendapat julukan Haji Singapura. Akhirnya agen Herclots setelah mengalami berbagai macam permasalahan, bangkrut dan dinyatakan tutup. Ini sebuah iklan yang pernah dikampanyekan oleh agen Herclots kepada masyarakat baik di Indonesia maupun Singapura, tertulis seperti ini. Kapal api dari Betawi ke Jeddah, 2 Februari 1893 atau tanggal 15 bulan Rajab tahun 1310. Sewa dari Betawi. Dapat diketahui oleh sahabat semua bahwa pada masa itu perjalanan haji menggunakan kapal api memakan waktu dari bulan Rajab sampai ke dengan bulan Dzulhijjah
yaitu kurang lebih 5 bulan. Betapa lamanya perjalanan pada saat itu. Nah, dalam isi iklannya perlu seperti ini. Passenger orang-orang tua 95 gulden, anak-anak 47,5 gulden. Harga menumpang 95 gulden, satu orang terus sampai di Jeddah, dan anak-anak umur di bawah 10 tahun bayar separuh harga. Anak yang menetek tiada bayar. Di kapal orang dapat pagi-pagi nasi sesukanya dengan dendeng beratnya 1/10 kati, atau ikan beratnya 2/10 kati, garam dan lombok. Tengah hari nasi sesukanya dengan daging asin beratnya 4/10 kati, garam dan lombok. Sore nasi sesukanya dengan ikan beratnya 1/10 kati dengan garam dan lombok. Kopi dan teh boleh dapat tiap-tiap makan sesukanya, menurut Stadlat tahun 1872. Setelah itu ada pula sebuah skandal perjalanan haji yang dilakukan oleh firma Alsegov and Company. Firma Alsegov dan Company berkedudukan di Singapura. Ia tidak jauh berbeda dengan Herclots dalam menjalankan bisnis perjalanan haji dengan penuh kecurangan. Reputasi firma Alsegov dan Company rupanya terdengar hingga ke Malaysia dan Nusantara. Selain memiliki bisnis perjalanan ibadah haji, perusahaan ini juga memiliki aset perkebunan yang sangat luas di Pulau Kokos atau Pulau Toling sebelah barat daya Pulau Jawa. Perkebunan tentunya membutuhkan banyak buruh tani. Firma Alsegov and Company menjalankan cara licik untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga buruh perkebunan. Perusahaan ini menjebak para jemaah haji yang telah selesai menjalankan ibadah namun tidak punya ongkos untuk pulang kampung. Firma Alsegov dan Company membuka cabang di Tanah Suci untuk menjaring sebanyak-banyaknya jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah dan ingin pulang ke Hindia Belanda atau Nusantara. Para jemaah haji yang kehabisan ongkos ini saat di Mekah ditawarkan dana talang untuk pulang. Per kepala rata-rata $50. Kontrak kerja pun dibuat. Para haji ini bersedia untuk membayar uang pinjaman dengan cara dicicil dari uang upah bekerja sebagai buruh perkebunan. Pemerasan dan perbudakan terjadi. Para haji ini harus mencicil dana talang per bulan selama 80 kali masing-masing $2. Dana talang $50 menjadi $160, rata-rata bekerja di atas 5 tahun. Setelah melunasi dana talang yang lebih dari 3 kali lipat ini, para jemaah haji ini baru bisa pulang ke Nusantara. Tidak jarang mereka pulang tinggal nama. Tantangan lain ibadah haji adalah wabah penyakit pada zaman dahulu dan saat ini. Tidak hanya tantangan transportasi dan akomodasi yang dihadapi oleh calon jemaah haji, beberapa wabah penyakit pernah menyerang secara masif dan menimbulkan ribuan korban jiwa. Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Wabah penyakit dalam sejarah ibadah haji pada akhir abad ke-9, tepatnya tahun 968, terjadi peristiwa yang dikenal dengan Al-Masri, sebuah wabah yang menyerang dan mematikan jemaah haji serta hewan udara. Lalu pada akhir abad ke-18, tepatnya pada 1895, terjadi wabah penyakit yang dikenal dengan wabah kolera. Ribuan jemaah meninggal dengan cepat pada waktu itu. Pada abad ke-20, tepatnya tahun 2013, merebak penyakit yang disebut dengan MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Segala tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah haji yang disebutkan di atas tentunya menjadikan sebuah ujian bagi para haji yang akan melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Hanya dengan bermodalkan semangat, keikhlasan kepada Allah, berserah diri kepadanya, maka semua hal itu akan dihadapi. Selamat menjalankan ibadah haji para calon jemaah haji, khususnya di Indonesia. Semoga menjadi haji yang mabrur dan pulang dengan sehat dan selamat ke tanah air. Sekian video seri ibadah haji yang kami buat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.